Saudara-saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Mugi katentreman saking Gusti tansah kasariro wonten ing gesang para sederek sami. Masih dalam suasana Natal, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik banyak orang, barangkali kita semua juga. Mengapa Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya? Nah, itu pertanyaan yang barangkali sudah lawas, namun tetap segar untuk kita tinjau kembali. Nah, saya hanya sekadar berbagi wawasan sedikit saja, tetapi setidaknya memberikan alternatif jawaban yang barangkali pantas dipertimbangkan. Ulasan yang mencoba menjawab pertanyaan itu sudah sangat banyak. Maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, sejak kapan sih hari lahir manusia itu dicatat? Sejak kapan sih tanggal lahir seseorang itu dianggap penting? Nah, ternyata tidak dari dulu. Ya, kalau sekarang kita bisa memiliki catatan yang sangat lengkap tentang kelahiran seseorang. Misalnya, beberapa bulan yang lalu, anak kami lahir. Rumah sakit punya catatan yang lengkap. Telah lahir seorang bayi perempuan pada tanggal 11 Oktober 2020 pada pukul 9:05 dengan berat badan 3080 gram dengan panjang 49 cm dengan lingkar kepala sekian-sekian dan seterusnya. Nah, itu catatannya rinci. Tapi bayangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, pasti tidak ada catatan sedetail dan seakurat itu. Lagi pula, sejak kapan sih kita memiliki kalender Masehi yang ada bulan Januari sampai Desember itu juga belum lama. Jadi, ketika kita kembali ke Yesus lahir, ya belum ada kalender Masehi. Kalaupun ada, ya kalender Yahudi, kalender Cina, kalender Mesir, dan sebagainya. Tidak semua tradisi budaya itu menganggap penting catatan kelahiran. Berikutnya, saudara-saudara, seperti kebanyakan kisah, ketika tokoh besar itu lahir, biasanya ia tidak langsung menarik perhatian. Ia tidak langsung dicatat hidupnya sejak ia lahir. Biasanya, tokoh-tokoh besar itu baru kemudian dicari info tentang kelahirannya setelah ia berkarya luar biasa dan lebih-lebih setelah ia wafat. Nah, ketika tokoh besar itu sudah meninggal, sudah tidak ada di dunia, barulah kemudian orang mencari tahu, kayak apa sih dulu dia lahir, anaknya siapa sih, dia lahir di mana, bagaimana masa kecilnya, dan seterusnya. Nah, Yesus pun juga demikian. Ketika Yesus masih kecil, masih remaja, ketika kemudian ia beranjak dewasa, berkarya, orang waktu itu masih pro kontra. Apakah Yesus itu manusia biasa, orang kampung Nazaret? Ya, ketika ia orang biasa, ya nggak usah dicari tahu bagaimana kelahirannya, kapan dan di mana, wong dia orang yang nggak penting. Atau dia adalah sosok yang penting, seorang guru Yahudi, atau bahkan apakah Yesus adalah sosok Mesias, atau apakah Yesus adalah Tuhan, dan seterusnya. Ada banyak anggapan pro dan kontra tentang siapa Yesus, juga tidak lantas membuat orang-orang mencari tahu info tentang kelahirannya. Baru setelah Yesus kemudian meninggal, terutama ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, nah, orang, khususnya para pengikutnya, baru kemudian menganggap sangat penting mencari tahu siapa Yesus sebenarnya, bagaimana ia dulu dilahirkan, di mana dan kapan. Baru puluhan tahun setelah Yesus bangkit, puluhan tahun setelah Yesus meninggal, Injil ditulis. Penginjil mencari informasi tentang bagaimana dulu Yesus lahir. Nah, memang Alkitab tidak punya catatan yang bersifat kalender akurat tentang kapan Yesus lahir. Kalaupun ada catatan, yang bisa kita lihat adalah
Misalnya di Injil Lukas, catatannya bukanlah kalender atau tanggal, melainkan orang-orang dan peristiwa yang waktu itu sedang terjadi. Misalnya, Lukas 2 mencatat pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk sensus penduduk. Pada waktu itu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Jadi yang dijadikan catatan adalah, waktu itu Yesus lahir pada zaman Kaisar Agustus. Pada waktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Pada waktu itu ada sensus penduduk. Jadi menunjuknya adalah pada peristiwa itu. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan orang-orang desa, simbah-simbah kita dulu ketika ditanya tentang kapan lahir, kan juga pasti tidak punya data yang akurat. Ya, paling-paling mereka akan menjawab, dhisik mbahmu ki lahir Selasa Pahing, atau Setu Legi, atau Minggu Pon, dan sebagainya. Jadi orang ingatnya pasaran, bukan tanggal. Atau, dhisik ki mbahmu lahir pas Gunung Merapi bar jeblok, misalnya gitu. Atau dhisik mbahmu lahir kuwi zaman Jepang, Indonesia durung merdeka. Atau dhisik mbahmu ki lahir seminggu sakwise Pak Lurah sedo, misalnya gitu. Atau dhisik ki simbah lahir bar panen jagung. Nah, jadi informasi-informasi itu memang diingat tetapi tidak menunjukkan tanggal yang spesifik. Jadi kita bisa membayangkan betapa tidak mudahnya menemukan tanggal lahir tokoh-tokoh di masa silam. Nah, terlebih karena pada tradisi Yahudi, kelahiran itu tidak dianggap penting untuk dirayakan. Itulah mengapa, saudara-saudara, dalam kekristenan pun, Natal itu adalah perayaan yang baru-baru saja. Yang paling penting dan yang paling tua dalam perayaan kekristenan adalah Paskah dan Pentakosta. Perayaan Natal paling tua yang dicatat dalam sejarah adalah pada tahun 336 Masehi. Ketika itu, Kaisar Konstantin menjadi kaisar di Romawi. Jadi bayangkan, 336 tahun baru ada perayaan Natal. Sebelumnya, orang Kristen merayakannya ya Paskah, Pentakosta. Nah, informasi-informasi ini membuat kita kemudian menjadi tersadar bahwa tidak mudah mencari tanggal lahir seseorang, bahkan ketika orang itu adalah tokoh yang besar sekalipun. Pertanyaannya kemudian adalah, lah kok bisa Natal ditetapkan pada tanggal 25 Desember? Jawaban atas pertanyaan ini akan diulas di episode berikutnya. Sekian dulu informasi pengantar. Matur nuwun awit kawigatosan para sedherek sedaya. Gusti tansah berkahi, tetap sehat, tetap semangat. Amin.